good afternoon, everybody. The user of Facebook or YouTube. That I'm the position right now in front of the mountain or Nurul Bilad Mosque. So I want to show right now today. I want to show about the sand and small stone to all the my friend and the YouTube ya. Selamat siang. Ini saya mau tunjukkan bahwa inilah jenis pasir yang akan digunakan oleh aspal itu pengaspalan di sirkuit MotoGP. Ya di sini ini bentuknya. Itu ada alat beratnya beserta semacam penyaring atau mesinnya, mekanismenya saya juga kurang tahu ya. Tolong di zoom, diperbesar gitu zoom. Itulah jenis hellernya, mungkin ya nggak tahu saya fungsinya apa. Yang jelas di sini kan diklasifikasikan jenis bebatuannya. Di sini dia apa pasirnya sama batunya yang kelas seperti ini dipisahkan terus kemudian ditaruh di sini. Saya mungkin nggak tahu juga apa fungsinya ini untuk kelas berapa, kelas 2, kelas 3 yang ini mungkin berbeda-beda penggunaannya. Yang jelas seperti inilah pasirnya diayak. Ya ini kebetulan dan terus juga lagi ngangkut ini pasirnya setelah diayak di lokasi, kemudian ini diklasifikasikan kelas A, B, C dan kemudian ini yang dipakai mungkin di dasar pertama atau dasar kedua. Saya juga kurang tahu persisnya karena bukan ahlinya, cuma saya akan tunjukkan kepada saudara. Sebentar, ada yang nelpon. Ya, jangan marah. Nah, saya akan tunjukkan karena saya bukan profesionalnya. Bagaimana mekanismenya saya juga kurang tahu. Yang jelas pengayaan sebelum digunakan di lintasan balap itu nanti proses di sini dulu, diberikan apa namanya, diklasifikasi, dipisahkan material yang ini tuh ada semacam pengayak atau hellernya di apa saya bilang alat berat. Di sebelah timur ini juga alat berat di sini. Sebelah timur ini. Halo guys. Ya, what happened? Dan kadu HP warga saya. Saya berada di luar ini, kan? Coba please come, no problem if you want visit right now. Ya kayaknya sih kalau dia kan sering keluar. Coba datang kana. Oke, siap. Oke, waalaikumsalam. Nah kebetulan ada ya, sedikit terputus tadi, kebetulan ada teman yang ngangkut. Oke, di situ gunungan, itu semua pasir yang gunung-gunung ini ya, itu pasir yang dikeluarkan dari pasir yang sudah diada. Dia pasirnya sudah tidak ada lagi, tinggal bebatuan yang kelas seperti 2 cm, 2-3 cm. Jadi ini yang akan digunakan sebagai, menurut informasi sebagiannya akan ditaruh di pinggir lintasan untuk nanti ketika pembalap atau rider itu jatuh dia tidak akan terluka. Artinya di sini dihaluskan bebatuannya. Ini loh, di sini juga pakai wadah seperti yang di bawah saya. Coba disorot ke bawah kamera, pakai wadah supaya tidak bercampur dengan tanah. Kemudian nanti di situ menurut informasi yang saya terima dari tadi, dari kemarin ada saya tanya itu bahwa ini akan ditaruh di pinggir di pinggir lintasan supaya nanti ridernya ketika jatuh tidak terluka. Gitu ya. Nah, kemudian di situ yang menurut informasi juga akan digunakan untuk jalan yang akan tembus ke areal balap. Jadi lintasan yang dipakai para rider itu beda kelasnya dengan lintasan akan dipakai oleh mobil-mobil kru itu, atau mobil-mobil nonton, atau mobil-mobil orang-orang yang akan bertarung di MotoGP itu nanti beda. Ini untuk di pinggir jalan, katanya di sana untuk pengaspalannya, di sini untuk aspal tapi dia untuk jalannya, jalan publiknya, bukan untuk jalan khusus. Jalan khususnya diproses di sana dia. Itu di depan rumahnya. Kebetulan saya berdiri di sini, jaraknya kurang dari 1 kilometer, sekitar 800 meter lah dari rumah saya. Kebetulan rumah saya di timur, maksudnya sini
barat. Nah, berarti jaraknya dari rumah 400 meter kurang lebih. Ya, dari Kuta depan Nurul Birat dapat menyampaikan alur Kuta Politika buat para netizen. Terima kasih. Masa lalu hitam di dalam hidupku, dapatkah para netizen bahwa saat ini saya masih berada di sebelah timur Puri Rinjani yang tidak jauh dari Hotel Tastura yang sekarang sedang direnovasi. Kalau sekarang kita datang dari arah utara, cuman sekarang kan publik tidak boleh masuk yang bawa angkutan umum. Nah, kebetulan saya karena orang lokal tadi sempat berjalan, tapi karena petugas gate-nya lihat saya, berarti orang sini, akhirnya dikasih masuk lah. Sebenarnya mobil tidak boleh diparkirkan di area utara ini. Nah, kebetulan ini saya tunjukkan kepada para warganet bahwa ada bangunan-bangunan kecil ini yang pernah dipakai oleh, mohon maaf ini, warga desa Sade Rambitan ya, khususnya desa Sade dan desa Rambitan untuk bermukim di sini dalam waktu tertentu, 2 kali dalam 1 tahun. Ini antara bulan Oktober dan bulan Maret kalau tidak salah, Mei Juni itu sama bulan Oktober di sini. Dalam 1 tahun itu 2 kali dipakai. Nah, kemudian inilah yang memang sempat menjadi sebuah pembahasan di DPRD kemarin. Ketika persoalan ini mencuat karena akibat dari sampah-sampah yang ditimbulkan oleh para warga desa Rambitan yang bikin mondok sementara. Padahal ini sejak zaman dahulu memang ini adalah sebuah tradisi. Dan di sinilah warga Kuta atau desa Rambitan maupun Kuta menjadi daya tarik. Kalau tidak ada ini sebenarnya turis juga, why? Kenapa dia bertanya ada bangunan small building like this, bangunan kecil, what for? Untuk apa dia tanya? Ini sebenarnya bagian dari sebuah tradisi, cuman kemarin menjadi kontraproduktif oleh ITDC disampaikan ke ranah hukum melalui DPRD. Nah, di situ pernah sampai jadi pembahasan di DPRD, cuman kan kalau ini ditiadakan berarti nilai budaya kearifan lokal kita hilang. Nah, itu satu sisi memang kotor ya, satu sisi, tetapi kalau satu sisi lagi ini adalah bagian dari budaya, dia integritas budaya. Kemudian kalau kita gusur berarti kalau dalam istilah main bola 1-0 budaya kita akan hilang. Jadi saya sebagai seorang warga Kuta, pemerhati budaya, saya mau bagaimana pemerintah membangun sebuah paradigma supaya bisa artinya mengakomodir dengan sisi baiknya, bagaimana yang nilai plusnya, budaya ini seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, kemudian setelah dibangun begini ditinggal, kemudian rusak, terjadi sampah. Eat all the rabbits run the beach in Kuta. Ini jadi sampah di seputaran pantai Kuta. Ini sebenarnya jadi perhatian pemerintah daerah pada waktu itu ingin menghapus budaya madik mare atau madik mundut. Istilahnya kalau orang Sasak madik memare. Ya, kalau orang Rambitan mohon maaf ya, warga Rambitan saya ini saya satu sisi ya saya prihatin, ini adalah sampah yang ditinggal, tapi nah ini sebuah budaya jangan sampai hilang. Nah, sekarang mestinya pemerintah dalam hal ini ada semacam kajian riset. Nah, bagaimana dia membangun peradaban tanpa harus menggusur tradisi yang ada. Nah, turis juga senang melihat ini. Wisatawan mancanegara itu senang melihat, oh ini ada apa, ada. Ketika kita memberikan penjelasan kepada tamu atau bule-bule itu, dia good, this is good tradition, dia bilang kan. Nah, tetapi kalau konsepnya pemerintah ini kotor, dari sisi kesehatan juga mengotori gitu kan. Saya sih pernah tawarkan kepada pemerintah desa, khususnya desa Kuta, nah supaya mereka yang madik mare, istilah Sasaknya tidur di pantai atau madik mundut, itu tidur bawa peralatan dapur masak selama 1 minggu di sini kan. Ya, makan, minum, bawa anak keluarga semua pokoknya tidur di sini. Satu kakak, satu peta itu dia di sini. Cuman ya bagaimana supaya tidak menimbulkan efek seperti ini, supaya tidak jadi sampah. Itu saja yang jadi konsep pemerintah untuk menanggulangi. Seperti apa konsepnya? Mungkin ya saya tawarkan seperti tenda gitu kan, supaya madik mari itu konsepnya semi modern lah begitu. Ya, supaya jangan sampai nanti budaya habis, pariwisata maju, it's okay, no problem, because around people here can look money, it's easy, without the degradation of all culture. Hello guys. Hello. How are you? Good.
Where from? Eropa. Oh, Eropa. Eropa is very, very large. Slovakia. Slovakia, close with Russia, yeah? No, No close. no close. Hello. How duration if we fly from? Fly, 3 hours. 3 hours. Yeah, it's like Bali and Jakarta. I got it. How long still here? 8 months. 8 months. Why not back to your country? A lot of corona there. Indonesia the same. No, we got more than you. Oh yeah, but it's very free. Yeah, we can go everywhere. Yeah. Where you from? I'm here. Look at people. But with camera like Yeah, that. this is my cameraman. What you doing? YouTube. ITDC? No. What kind of YouTube? Like the content about the MotoGP circuit. Ah, okay. Yeah. You stay where here? Lara Homestay. Lara Homestay. Yeah, 8 months here. No. And then about your family? Not bring to here? Cannot fly now. Close. And then you're planning to come back when? Maybe next year. We'll see. Next year? We will About the see. money, always transfer your family to here. No, I got still some money. Some lot of money too, yeah. No, that's all. But And it's then, cheaper stay here like in home. and then you bought your job. Non-profit No profit. organization. Organization. Enjoy life. Oh yeah. So maybe your profit you transfer to here for the money, and then you spend here. Maybe next in the future. Nice to meet you. What do you mean? Milo. 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 Milo, yeah. Full name that Milo. Milo. Okay. When you put your motorbike, yeah. Oh, that. Okay. Okay. Thanks you. I have to be going. Yeah. MotoGP. Yeah. You think it will be happen next year? Yeah, next year in October. What do you think? Because the construction doesn't look like. You have not presumed, yeah? Maybe 6 months again already. 6 months. Yeah, Are 6 you sure? months. Yes, of course. Why not? Because I see, it's always, like- yeah. Now Some you can hotels where the people will stay. you can see over there What? in the Tastura Hotel. How many chairs? Do you know how many people will come? I believe, but 100,000 people. if you not believe, you can find me at my house and everywhere close with my house, many hotel. Government built over there. 100,000 people. 100,000 people. 100,000 people. Yeah, I don't know. But Maybe now it's like 10,000 hotels ready, eh? What about 900? Yeah, but we have to wait until October. And I don't know now what will be happen It's until like October. no place to stay for people. We don't know what will happen for next, but I believe that my government will do prepare everything. You know But what about accommodation? yeah, because in front of the hotel, Malbon, and now But it's not ready. they are progressing right now. Yeah, Next year is GP, eh? yeah, I believe that. Don't be worried. 100,000 people. Yes, 100,000. Yeah, 100,000. Yeah, Indonesian. You 100,000. come here. You Yeah. come MotoGP. Yeah, don't be worried. Yeah. Oh, I'm worried because I see like no place to stay. Yes, of course, but don't be worried. The government will Like do this. it the best They will one. sleep like this. Here, this is just tradition only two time or twice for 1 year, and then 1 week after 1 week back again. Because around here, and 8 months you stay here, and then you know everything in front of Lombok, yeah. Masa lalu hitam di dalam hidupku, dapatkah ku jadikan putih? Kegagalan cintaku, juga keyakinan, tergoyah oleh keadaan. Miskin jiwa dan ragaku, bagai hidup di padang yang tandus. Begitu beratnya Ini pasti beban yang ada biasanya di Indonesia melarang parkir jalan sini. hidupku. Tapi saya kepingin tahu dia marah apa tidak sama saya.